Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pencuri puluhan motor Matic di Bandar Lampung ditangkap. Pungutan liar oleh dokter hingga bayi pasien BPJS meninggal dunia dilaporkan ke polisi. Akibat tidak ada jembatan, ratusan murid di Lampung Timur berangkat sekolah naik perahu. Bagi Anda yang memiliki motor Matic, sebaiknya lebih waspada, sebab rupanya jadi incaran para pencuri. Di antaranya adalah Ramadan, umur 25 tahun, yang ditangkap tim unit Ranmor Polresta Bandar Lampung Senin siang. Tersangka merupakan warga desa Bungkuk, Kecamatan Margas, Kampung Lampung Timur. Ia mencuri dibantu oleh seorang temannya yang masih buron. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka telah mencuri 25 motor di Bandar Lampung, yang seluruhnya adalah motor Matic. Menurut tersangka, penjualan motor bodong Matic lebih mudah. Tergantung bang, pasaran bang. Berapa biasanya? Kadang 17, kadang 2.000. Oh, untuk apa duitnya? Untuk kebutuhan sehari-hari bang. Kali nyelok enggak? Enggak bang. Jadi kamu udah berapa kali? Total semuanya 25 TKP ya? Iya bang. Di Bandar Lampung semua? Iya bang. Motor-motor Matic semua? Iya bang. Itu dijual kemana? Jual ke Jabung. Ke Jabung itulah dijualnya. Tersangka ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan saat akan kabur ke Banten. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita 2 motor hasil curian tersangka dan peralatan mencuri berupa 10 kunci T. Dia, si RA dengan temannya ini, inisial D, ini modusnya dengan mobile hunting, kemudian mencari target di lokasi-lokasi yang tadi sudah kami sampaikan. Kemudian setelah melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dengan pintu gerbang yang terbuka, kemudian motor berhenti, beliau ini yang berperan sebagai pemetiknya, sementara si D yang masih kami cari itu berperan sebagai jokinya. Identitas tersangka terungkap dari rekaman CCTV saat tersangka dan temannya mencuri motor di depan toko di Sukarame, Bandar Lampung pada awal Agustus lalu. Tersangka mencuri motor secepat kilat, kurang dari 1 menit. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kenapa ini rumah sakit? Kematian bayi pasien BPJS bernama Alesya Arina Putri, umur 2 bulan, warga Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan naik kerana hukum. Senin siang, kuasa hukum keluarga korban melaporkan seorang dokter yang merawat korban ke Polda Lampung dalam perkara pungutan liar atau pungli dan korupsi. Dalam laporannya ke polisi, keluarga bayi menyatakan jadi korban pungutan liar uang sebesar 8 juta rupiah oleh dokter yang merawat korban di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung dengan alasan untuk pembelian alat medis yang tidak ditanggung BPJS. Uang itu dikirim keluarga korban ke rekening pribadi dokter yang akan mengoperasi korban. 8 juta. Nah nih, pas anak udah biru. Nah, kemudian juga kita lihat ada dugaan karena yang bersangkutan dokter BR yang akan kami laporkan ini adalah seorang ASN, maka kita juga menduga ada tindakan pungli yang kalau itu didudukkan dengan norma hukumnya, seorang ASN melakukan tindakan itu patut diduga bahwa telah melanggar tidak pidana sesuai pasal 12
ayat D huruf E. Artinya ini juga kita akan melaporkan ke kriminal khusus terkait dengan dugaan tindak pidana korupsinya. Dugaan pungutan liar oleh dokter di Rumah Sakit Plat Merah RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung menyita perhatian Gubernur Lampung. Gubernur meminta Direktur Rumah Sakit menyelidikinya dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku jika terbukti bersalah. Abdul Muluk, kami sudah dari kemarin kami sudah meminta Rumah Sakit untuk mencek ya permasalahan yang sebenarnya yang terjadi. Dewan Etik juga sudah turun, Komite Etik juga sudah turun. Kita harus periksa secara menyeluruh ya, kami bisa melihat dari satu sisi. Kami akan, insya Allah hari ini akan rilis ya, gitu ya, secara kronologis dan lain-lain, gitu. Supaya tidak ada persepsi yang tapi intinya begini, kalau memang salah kami akan tindak dengan tegas ya, kami akan tindak dengan tegas gitu, begitu ya. Sementara itu, dokter yang merawat korban telah meminta maaf kepada keluarga korban dan masyarakat atas kelalaiannya. Dari Ananda Alesa ini beberapa yang mungkin diluruskan sama pihak manajemen bahwa memang mungkin saya akan melakukan permohonan maaf sebesar-besarnya sebagai manusia yang tidak mungkin hilaf dari kesalahan ya. Beberapa yang mungkin nanti dijelaskan oleh manajemen apa yang terjadi dari semua rangkaian dari awal sampai akhir ya, jadi itu beberapa kemungkinan yang terjadi. Mungkin itu dari pihak manajemen, terutama nanti dengan keluarga. Kalau dengan keluarga saya sudah mohon maaf sejak awal, tetapi dalam hal ini saya juga dari dalam pers di sini saya juga akan mohon maaf secara keseluruhan. Korban meninggal pada 19 Agustus 2025 setelah menjalani operasi akibat menderita penyakit hisprung atau kelainan bawaan lahir yang mempengaruhi usus besar. Korban meninggal dunia setelah beberapa hari menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Jeffrey Arifin dan Arisanto melaporkan dari Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Tim penyidik Polres Lampung Utara menemukan fakta baru dalam kasus pembunuhan Anita Sari oleh suaminya. Polisi menduga pembunuhan itu dilatar belakangi tersangka cemburu kepada korban. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap, tersangka dan korban tinggal berpisah. Tersangka tinggal di Lampung Utara dan korban merantau di Mesuji. Kecemburuan tersangka memuncak saat korban tidak mengangkat telepon tersangka meski telah dihubungi puluhan kali. Satu hari sebelum kejadian kemarin, pelaku sempat menghubungi korban itu berjumlah 20 kali panggilan saat korban berada di Mesuji. Nah, itu menjadi pemicu awal yang menjadi tanda tanya dari pelaku, ada apa? Cemburu bang ya? Cemburu bang ya? Kami belum bisa menyimpulkan itu cemburu, yang jelas 21 kali panggilan terjawab itu menjadi pertanyaan di kepalanya si pelaku. Lalu saat korban pulang, itulah yang dibahas kembali oleh si pelaku. Kemudian korban sempat menjawab, kenapa ada nanya ini, saya nggak percaya sama saya. Itulah motif awalnya. Jenazah Anita Sari dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat orang tuanya di Desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Lampung Utara. Warga tidak terlalu mengenal sosok korban karena sejak menikah korban ikut suaminya tinggal di daerah lain. Oh, keluarga besarnya bahwasannya almarhum ini sudah ada 10 tahunan lah. Itu tadinya memang benar warga kita di Desa Gunung Raja, di Dusun 2. Tapi setelah kurang lebih 10 tahun yang lalu mereka ini ya semenjak almarhum juga nikah juga kami nggak ada yang tahu, ada yang Kalimantan kalau nggak salah, ada yang ke Sumatera Selatan dan ya nggak tahulah di mana rimbanya mereka merantau. Kayak Anita ini kan memang dia diambil suaminya orang Sri Agung kalau nggak salah. Pas dibunuh tempo hari bang, di mata warga seperti apa? Kalau untuk kesehariannya, terus terang aja kita selama ini nggak tahu lagi, soalnya dia pernah dulu memang tinggal di sini, warga di sini. Cuman udah puluhan tahun dia udah pindah selama dia menikah. Jadi kita udah nggak tahu lagi kesehariannya. Dan tempat dia tinggal juga kita nggak tahu di mana dulunya. Oh, gitu, nah kalau yang dulu memang benar pernah tinggal di Desa Gunung Raja ini. Iya.
Anita dibunuh suaminya pada Kamis malam 21 Agustus 2025. Oleh tersangka, mayat korban dibuang ke kebun singkong. Tidak lama dari mayat korban ditemukan, tersangka berhasil ditangkap polisi. Pada kasus tersebut, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Artio Hapa melaporkan dari Lampung Utara. Masalah jalan rusak di Lampung hingga kini belum teratasi, meski telah berganti kepala daerah. Di antaranya Jalan Simpang Asahan, Kecamatan Uwai Kenanga, Tulang Bawang Barat. Di sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar dan dalam. Jalan rusak sepanjang belasan kilometer, meski rusak parah. Namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah, sebab jadi jalur utama menuju gerbang tol Uwai Kenanga dan jalan utama warga Kecamatan Uwai Serdang, Kabupaten Mesuji. Menurut pengendara, selain berisiko memicu kecelakaan, jalan rusak juga sering menyebabkan kendaraan rusak akibat terperosok ke lubang yang dalam. Parah, udah lama. Berapa tahun kira-kira, Pak? Udah tahun inilah yang nggak bisa tolongan. Kalau arah ke tol juga rusak nggak, Pak? Sama aja. Sama. Apa arah sini ke tol sama aja. Sejak kapan sih Pak kerusakan, Pak? Udah ada setahun lebih kok. Apalagi itu sering di sini sering ada mobil gelempang dulu depan itu Mbak Singkong, busuk gelempang terbalik. Sering ya. Sekarang enggak ya masih kayak gitu aja. Paling ditambal orang tua itu di jalan kita gitu. Harapannya Pak? Harapannya ya kalau bisa ya biar bagus gitu, kita enak keluar kan. Keluarkan hasil atau gimana, kerjaan enak, enak. Ini Mas? Yalah Pak, waktu ya? Berapa lama sih selisihnya? 1 jam lebih Pak. Kerusakan berapa panjang ini? Oh, dari mana? dari depan tol itu. Dari mana mau kemana? Dari Anjang mau ke kanal. Namanya siapa Pak? Namanya siapa? Yudi. Oke. Jalan rusak menyebabkan warga menderita. Warga mendesak Gubernur Lampung dan Bupati Tulang Bawang Barat segera memperbaiki jalan sebelum menimbulkan jatuh korban. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.